Dan ini tanda tanya sebenarnya, kok bisa ada orang yang menemukan hidup hanya membaca kata-kata. Kita kan, menurut saya anak muda hari ini udah babak belur, dihantam realita, nyari kerja susah, lulus kuliah juga capek-capek kuliah, nggak keterima kerja, buka bisnis butuh modal besar, bingung. Kita berada pada satu aspek kebingungan, dunia makin ruwet, konflik di mana-mana. Tapi ya kan? Kekuatan cinta yang luar biasa, yang sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan, karena itu adalah karya yang terluar biasa dari Yang Maha Kuasa. Cinta tak terbatas, cinta nggak akan tergantikan oleh AI. Silakan Akal. Ayo. Ya, oke. Oke, baik, teman-teman sekalian. Baik, malam ini teman-teman kita bicara tentang Jalaluddin Rumi ya. Tadi di awal saya katakan Rumi ini sebenarnya tokoh yang mengajak kita mengenal Tuhan dengan penuh kelembutan ya, dengan penuh bahasa-bahasa yang sangat puitis, sehingga itu masuk ke relung jantung eksistensial kita sebagai manusia yang penuh rasa, kasih sayang, dan cinta kasih, dan itu bersifat universal. Dan Rumi itulah juga yang mengajak kita bagaimana cara kita mengada di dunia ini, kehidupan ini melalui cinta. Nah, hari ini kita minta yang pertama pakar ya, saya tadi menyebutnya relawan dakwah cinta Rumi. Jadi kalau sekarang tren relawan, Rumi pun punya relawan, dan koordinatornya itu namanya Ustadz Nur Jabir. Ustadz Nur Jabir, silakan, saya ingin lihat bagaimana Rumi sebenarnya dalam melihat kehidupan ini, khususnya tadi Pak Haidar di opening itu mengatakan dalam konteks perkembangan AI dan chat GPT itu tantangan. Apakah Rumi ini masih didengar gitu loh kira-kira? Silakan Ustadz Nur Jabir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kok? Ini lebih ikhlas. Apa? Lebih keras. Ada bahasa yang seperti yang tadi jelaskan, dia hadir di hati ya. Jadi tidak semua bahasa mampu hadir di hati kita. Kalau kita searching di YouTube tentang Rumi, ada banyak orang yang menemukan hidup mereka hanya dengan membaca syair. Dan ini tanda tanya sebenarnya, kok bisa ada orang yang menemukan hidup hanya membaca kata-kata. Kita kan kenal Rumi dengan kata-kata ya, dengan puisi, sastra yang beliau suguhkan dengan keindahan puisinya. Dan kalau kita masuk dalam Masnawi dan juga kitab-kitab Rumi, kita akan menemukan Rumi sendiri mendefinisikan bahasa itu sebagai asalnya dari lautan. Jadi Rumi mengumpamakan pikiran itu sebagai lautan, lalu kemudian pengalaman yang akan membingkai kata-kata. Seperti itu. Jadi kalau Rumi tidak mengalami pengalaman menemukan dirinya, saya yakin dia tidak akan menemukan kata-kata. Karena ketika ketemu Syams, itulah Rumi berubah menjadi Rumi yang kita kenal saat ini. Jadi Syams yang bisa membawa Rumi masuk ke dalam lautan. Makanya tema menyelami ini memang dalam diksi Rumi bukan sekedar menyelam sebenarnya, tetapi tenggelam. Ada banyak diksi yang Rumi menggunakan kata tenggelam, dan di situ kita sadar bahwa kita sebenarnya manusia bisa menemukan sesuatu yang tidak bertepi di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ketika bertemu dengan tak bertepi, itulah kata-kata itu akan muncul.
Jadi manusia tanpa dia sadari sebenarnya dia adalah lautan. Rumi selalu membahasakan kita ini adalah lautan. Nah, ketika dia menemukan itulah, bahasa itu akan merangkai bagaimana ombak dan serpihan-serpihan itu kemudian merangkai kata-kata yang indah. Menurut saya itu salah satu kata kunci kenapa Rumi ya, sampai saat ini masih digemari oleh banyak orang, karena tadi banyak orang menemukan dirinya di dalam puisi-puisi Rumi. Makanya saya selalu membahasakan puisi Rumi itu seperti cermin. Jadi setiap orang itu akan menemukan dirinya di dalam puisi-puisi Rumi. Makanya ada satu buku dari Turki, itu judul bukunya Terapi Masnawi. Jadi bagaimana hanya dengan kata-kata kemudian mereka menemukan makna hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Nur Jabir. Tadi Ustadz Nur jadi menjelaskan soal sebenarnya apa yang diucapkan ya melalui kata-kata syair dan puisi Rumi sebenarnya adalah bagian dari serpihan eksistensial dalam diri kita. Disitulah kemudian kenapa ada resonansi gitu ya, membuat kita kemudian ikut terlibat secara emosional, secara eksistensial, dan disitulah poin yang membedakan Rumi dengan sufi yang lain. Kira-kira gitu ya. Oke. Yang kedua, pembicara yang kedua kita akan menanyakan soal Rumi ya dari perspektif background sebagai seorang pendidik, penggiat pendidikan anak-anak muda. Bagaimana seorang pendidik melihat Rumi? Jadi kalau sampai pendidik ini nggak tahu tentang Rumi, ini kehilangan betul ini ya untuk di anak muda. Ya kita silakan Mas Indra, silakan Mas Indra. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Pertama saya pengen declare, saya bukan ahli Rumi seperti beliau. Jadi mungkin di kesempatan malam hari ini saya akan menyederhanakan sebisa mungkin apa yang saya bisa. Makna-makna Rumi yang mungkin agak ruwet bagi kita. Tapi saya akan mencoba untuk buat itu relate dan praktis kita pakai sehari-hari. Pertama teman-teman semuanya, menurut saya anak muda hari ini udah babak belur, dihantam realita, nyari kerja susah, ya, lulus kuliah juga capek-capek kuliah, nggak keterima kerja, buka bisnis butuh modal besar, dan segala macam. Bingung. Kita berada pada satu aspek kebingungan. Dunia makin ruwet, konflik di mana-mana, ya kan? Kita lihat sehari-hari orang depresi, bunuh diri dan segala macam. So there's a lot of problems in this world. The question is, gimana cara kita menerjemahkan Rumi menjadi sangat sederhana yang bisa dinikmati semuanya? Izinkan saya untuk ngasih satu pembuka untuk kemudian kita diskusi bahwa dari dulu kita diajarkan bahwa pendidikan itu adalah proses ketika kita sadar. Contoh, saya belajar hari ini baca buku. Sebenarnya saya berharap Pak Haidar hadir. Saya bawa bukunya Meneguk Cinta Rumi dan salah satu buku dari Turki juga. Beliau lebih paham. Belajar adalah proses membaca. Kita diajarkan dari dulu seperti itu. Bahkan anak yang pintar berprestasi adalah anak yang banyak baca. Tapi bagi saya enggak. Menurut saya, orang-orang yang pintar itu adalah orang yang mampu untuk menggunakan kesadaran seluruh dirinya, seluruh alam semesta ini, dan diserap energinya. Saya kasih satu tesis sederhana. Kenapa banyak orang stres hari ini? Karena dia ngerasa dengan otaknya yang pintar, dia bisa menyelesaikan masalah hidup yang super besar. Rumi ngajarkan, hey, otakmu terbatas. Pakai energimu di seluruh badanmu, pakai energi di seluruh semesta ini untuk ngebantu you solving those problem. Nah, pendidikan kita hari ini diajarkan bahwa the more you read the book, the more you discuss and stuff, the more you pinter dan the more you solving the problem. Tapi faktanya enggak. Banyak lulusan hari ini, banyak yang kuliah hari ini, tapi makin banyak masalah. Hipotesa sederhana saya, karena kita menggunakan kesadaran hanya ketika kita membaca, hanya ketika kita berdiskusi, berdebat, dan seterusnya. Ketika kita tidur, ketika kita bermimpi, ketika kita zikir, kita nganggap itu sebatas ritual, padahal menurut saya itu cara terbaik untuk ngambil energi alam, solving the problem. Itulah kenapa di Islam atau di agama-agama lain, nabi-nabi banyak menemukan jalan hidup lewat mimpi. Dan kita diajarkan bahwa, hey, this is tahayul. Read the books, you get smart, you get a better job.
itu sedikit pemantik agar kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi itu. Terima kasih. Jadi memang kalau orang itu masih relate ya, milenial kayaknya Mas Indra ini. Jadi ya, jadi istilah yang digunakan pun relate tadi ya. Jadi bagaimana Mas Indra coba meramu dengan problem karena penggiat ya. Anak-anak muda ini problem yang terjadi dengan kaitan dengan Sarsai Rumi gitu ya. Dia melihat Rumi ini menjadi salah satu alternatif perspektif untuk menghadapi problem yang terjadi tadi ya. Dalam situasi dilematis ya, penuh kecemasan, kegalauan dan lain sebagainya. Oke, pembicara yang kita ketiga nggak kalah penting. Saya juga ini dengan Uncle Alvin ini suka nonton YouTube live IG juga sih beberapa kali dengan Ustadz Nur, dan yang membuat kita kaget saya pribadi ya dengan Uncle ini, loh kok bisa ya? Saya kenal Uncle kan di Metro TV ya, tapi tiba-tiba ngomong Rumi dan langsung di IG live gitu ya, ngomong Rumi, dan itu berarti kan nggak sekedar basa-basi, kira-kira serius ada semacam ketertarikan yang secara eksistensial Rumi itu menarik gitu. Nah, kita akan dengarkan bagaimana perspektif seorang entertain yang mungkin agak akrab dengan dunia keartisan gitu ya dunia ini, bagaimana melihat Rumi dengan relate dengan kaitan dunia yang dijalani oleh Uncle Alvin. Silakan Mas Angga. Terima kasih. Aku kaget jujur ya, baru datang. Aku pikir aku cuman ramein, maksudnya rame-rame ngobrol dengerin, karena semua pakar-pakar kan, jago-jago gitu loh. Ada yang millennials, ada yang udah guruku banget, ada yang semua segala macam lah di sini. Tapi aku baru balik dari pulau tadi, baru nyampe makanya telat gitu. Tadi pikir kan bisa nggak ya nyampe, tapi ada satu magnet yang membuat Uncle akhirnya alhamdulillah bisa ada di sini gitu loh. Ya, apa itu? Cinta. Kalau kita bicara soal cinta, apa sih arti cinta menurut Rumi? Cinta itu menurut Rumi kan sesuatu yang tidak terbatas. Ya, tadi Mas Jabir bilang dari pengalaman, harus ada pengalaman dulu kan. Begitu ada pengalaman, baru kita bisa memahami betul, merasakannya, sehingga kita memiliki kesadaran. Kalau udah sampai kesadaran, tentu nilainya lebih tinggi ya, mengerjakan sesuatu apapun, termasuk cinta. Nah, buat Uncle yang umurnya nggak beda jauh dari sebelah saya, ya, cinta itu luar biasa teman-teman. Makanya aku bikin Alvin in Love. Alvin in Love, bukan Alvin jatuh cinta, tapi kekuatan cinta yang luar biasa, yang sampai kapanpun tidak akan bisa tergantikan, karena itu adalah karya yang terluar biasa dari Yang Maha Kuasa. Cinta tak terbatas, cinta nggak akan tergantikan oleh AI. Artificial Intelligence. Saya pernah ke Jepang berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya check-in di salah satu hotel. Ya, waktu saya masuk, saya pernah bahas juga kalau nggak salah. Saya kaget. Saya cuma disuruh masukin kartu saya, credit card. Kemudian keluar kuncinya. Saya nggak ada receptionnya, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Saya langsung naik ke kamarnya. Padahal hotel bagus kok, bukan hotel yang gimana biasa. Saya kaget, apakah manusia sudah tidak perlu lagi? Kalau begini, apa yang akan terjadi ya teman-teman? That was 4 years ago, man. 4 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Gitu loh. Dari situ saya diem, berpikir, tafakur, mengosongkan diri saya. Karena dengan berkosongkan diri saya baru bisa menelaah satu persatu. Karena dengan semua yang kita alami setiap hari, tentu ada rasa ego yang tinggi di Alvin ini gitu loh. Tahu ini, tahu itu, tahu selebritis, tahu entertainment, tahu ini, tahu itu, segala macam. Karena kita pernah melaluinya. Tapi justru disitulah titik kita nggak dapetin apa-apa gitu loh. Makanya waktu Mas Jabir ngobrol tentang Rumi kan susah ya karya-karyanya ya. Untuk nggak semua orang gampang gitu bisa nangkep gitu loh. Tapi coba deh diem bentar dulu, baca berulang kali.
Termasuk saya bukan orang yang jago gitu loh. Tapi begitu saya baca nggak ngerti. Beneran. Baca lagi. Ini apa sih, nggak ngerti lagi gitu loh. Akhirnya saya coba kosongkan diri saya dulu gitu loh. Lu jangan sok tahu, Vin, lu nggak tahu apa-apa gitu loh. Udah deh, jadi aja orang yang paling nggak tahu dulu deh. Karena emang lu nggak tahu kan. Di titik nggak tahu itulah saya mendapatkan sesuatu. Gitu loh. Oh ini relate jadinya. Oh berhubungan. Terus ketemu Mas Jabir. Ya. Jadi ide awal Bincang Rumi itu sebenarnya buat podcast ya Mas Jabir ya. Tapi kemudian ada pandemi. Jadi akhirnya kita mensiasati dengan live Instagram. Sebetulnya live Instagram itu kita cuman pingin ya buat kita aja sih gitu loh dasarnya awalnya. Tapi kalau itu membuat orang lain menjadi nyaman, dapetin sesuatu ya, masya Allah, alhamdulillah. Balik lagi ke Jepang tadi, saya berpikir, apakah cinta itu udah nggak ada? Kalau manusia nggak ada, apa yang nggak bisa digantikan oleh AI? Manusia bisa, ada robot nantinya. Yang nggak bisa adalah hati nurani, asah, asih, asu, rasa, empati. Itu yang nggak mungkin bisa. Itu apa sih? Cinta. Makanya saya bikin program belajar lebih jauh lagi tentang cinta. Cinta pada teman-teman selebritis, cinta pada apapun yang saya kerjakan. Saya datang ke sini karena cinta pada karya-karya Rumi dan teman-teman semua. Saya datang ke sini cinta karena saya ingin berkenalan lebih jauh lagi dengan teman-teman yang semuanya kagum akan karya Rumi. Dan insya Allah dengan cinta tadi kita bisa berbuat sesuatu. Saya jangan kasih mic, ngomong mulu ntar. Beneran, jangan kasih mic. Kalau udah pegang mic, bawaannya pengen ngomong mulu gitu loh. Tapi bener ya, coba deh kita bayangin ya. Kalau cinta itu cinta itu bisa digantikan, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa empati itu, hati nurani digantikan. Karena dia adalah ciptaan Allah yang paling luar biasa, sehingga sana ilahi gitu loh. Yang ada di sini nih di kalbu. Pikiran boleh bersikap apapun, tapi hati yang akan mengontrol pikiran, bukan pikiran mengontrol hati. Itu ya intronya ya Mas, buat bahan kita ngobrol lebih lanjut lagi. Oke teman-teman, siap, terima kasih. Oke, baik, Uncle Alvin. Jadi memang cinta itu dahsyat ya, apalagi ini malam minggu identik dengan cinta gitu ya. Jadi Mas Alvin tadi relate sebenarnya dengan pengantar tadi Dr. Haidar Bagir ya, Ustaz Haidar. Dia menyoal apa yang tidak bisa ditangkap oleh perkembangan teknologi AI termasuk ChatGPT itu, yaitu soal makna eksistensial, rasa, rasa, kasih sayang. Sehebat apapun teknologi AI, dia tidak bisa menggantikan itu. Nah, dimensi itulah yang kemudian Rumi masih tetap relevan dan relate dalam kehidupan kita. Oke, baik teman-teman, biar asik dan lebih mendalam ya, semakin malam gitu. Saya kira kita buka ruang diskusi saja ya. Untuk yang pertama, silakan penanya 3 orang, silakan pertama. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini bukan masjid taklim ya, yang akut-akut, ini ruang diskusi kita. Sehingga perlu ada dialektika. Silakan, ada yang mau bertanya? Mas Fajar mau tanya? Iya, silakan. Cek. Ini nih. Oh iya. Cek. Oh, masuk TV. Di sini ya. Oke. Iya. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya muridnya Ustadz Nur. Saya kenal dengan Ustadz Nur itu mungkin sudah dari 2013 ya, Ustadz ya. Di situ sebenarnya setelah proses perjalanan panjang dibilang apakah mengerti Rumi, belum tentu juga. Nah, tapi yang menarik dari dari
perjalanan pengetahuan tentang Rumi itu tadi kan sudah dijelaskan di prolog ya sama Ustadz Nur terkait dengan bahwa Jalaluddin Rumi itu ada statement Jalaluddin Rumi yang di bawah sepatu Muhammad itu ya. Nah itu kan sebetulnya jadi kalau berbicara Islam pada umumnya seolah-olah ada dikotomi antara misalkan Rumi kemudian dengan hal-hal yang bersifat umum ya, apakah fikih dan lain sebagainya. Dan di situ Rumi juga menyatakan bahwa justru syair-syair Rumi kemudian pengalaman-pengalaman spiritual Rumi justru dia masih berkorelasi dengan Muhammad ya. Nah dari sini dalam konteks sekarang ini ya, tadi juga sudah dijelaskan juga terkait dengan korelasinya dengan sekarang, dengan AI dan lain sebagainya. Nah ini saya berpikir tadi juga Mas Indra juga telah sedikit menjelaskan terkait dengan masalah-masalah anak muda ya. Dan juga memang terkait dengan sekarang kan muncul ya istilah mental health dan lain sebagainya. Nah ada nggak? Aku melihat ada potensi Rumi ini ya kan menjawab problematika yang sifatnya taktis ya yang dirasakan oleh masyarakat. Misal secara umum misalkan kalau mental health pasti pendekatannya adalah psikologi kan gitu. Nah dalam konteks menjawab problematika manusia modern, nah peran Rumi itu seperti apa Tat? Dalam konteks untuk menjawab problematika kegalauan-kegalauan manusia modern. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya oke. Ya silakan Mas. Kawin Mas. Ininya. Mungkin dari Zoom juga. Oh ya. Yang dari Zoom boleh silakan nanti setelah ini ya. Yang dari teman-teman Zoom boleh mengajukan pertanyaan setelah yang ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arge Putra. Saya mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama. Di sini saya mau nanya kepada bapak-bapak yang ada di sini. Saya ini kan baru pertama kali, and for the first time aku datang ke acara Rumi Day. Dan tadi aku udah sempat baca-baca juga tentang Rumi ini. Itu adalah pembuat banyak syair dan sajak ya. Nah, sajak Rumi ini kan banyak membahas tentang mencintai Tuhan. Nah, udah otomatis juga dengan mencintai Tuhan kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Nah, aku cuma pengen nanya bagaimana menurut bapak-bapak yang ada di sini, ya om-om, om-om ya, aduh, tua banget ya. Bagaimana kita generasi muda ini bisa mencintai diri kita sendiri, karena sekarang kita tuh udah lupa dengan keadaan yang makin banyak yang mungkin buat kita stres tadi gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Argi. Oke, makasih Mas Argi ya. Oke, baik mungkin dua dulu ya. Nanti dari Zoom ada yang dari Zoom, silakan. Hand raise, raise hand. Ada? Oke. Pahmi MT, silakan Pahmi. Pahmi. Ya, terima kasih. Oke. Open cam coba. On cam. Oke, silakan. Silakan Mas Pahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur yang sangat kami muliakan dan teman-teman semua yang ada di Rumi Day ini, dan saya punya beberapa pertanyaan sih. Yang pertama itu ketika
mungkin begini dulu cerita. Kalau kita bicara cinta ini kan hari ini dalam multi tafsir, dalam berbagai perspektif, dipahami oleh berbagai level, berbagai kalangan, berbagai macam-macam. Fenomena yang hari ini menurut saya miris di dunia hari ini ada dua. Yang pertama spesifik kepada dinamika di anak muda, dan yang kedua itu dengan fenomena LGBT ini. Nah, fenomena yang di anak muda seperti tadi baru teman yang tadi baru sampaikan itu, tapi begini, hari ini dengan sebuah perspektif atau cara melihat atau menafsirkan cinta yang mohon maaf agak lebih materialistik gitu. Dalam tafsiran anak muda tidak bermaksud mengklaim, tapi kemudian ini ada beberapa orang yang kalau kita lihat dalam kenyataan itu membahasakan cinta itu adalah fisik. Seperti gitu, ukurannya kayak gitu, bahwa ketika seseorang menyukai seseorang yang lain, itu identiknya itu dengan interaksi yang bersifat materialistik atau lebih tepat fisik gitu, bahwa ukuran seseorang mencintai seseorang itu adalah ada sentuhan-sentuhan fisik seperti begitu. Nah, bagaimana kemudian hari ini dalam perspektif Ustadz Kanur yang lebih paham ya, untuk mencoba menyederhanakan dalam perspektif anak muda kita hari ini dalam pandangan cinta Rumi yang begitu ilahiyah, begitu universal ini, bagaimana kemudian itu bisa disederhanakan dalam pahaman anak-anak muda ini, sehingga satu misi besar kita adalah bagaimana kita bisa membersihkan atau menyucikan makna cinta ini dalam pahaman setiap orang, bahwa seperti tadi yang sudah teman-teman sampaikan, bahwa cinta ini adalah pintu yang bisa mengantarkan setiap orang pada sebuah kesucian. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ini bisa disederhanakan dalam pahaman anak muda dan bisa menjawab pada ranah sosiologi hari ini yang menjadi tantangan di generasi zaman atau generasi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, satu efek lain adalah ketika kita membahasakan cinta yang terlalu universal, itu kemudian bisa ditafsirkan oleh semua golongan, semua kalangan menurut versi mereka masing-masing, dan dia memahami itulah cinta dalam pandangan dia. Dan ini menurut saya kebablasan sampai ke golongan LGBT itu, yang kemudian memahami itu juga kemudian mengklaim itu adalah cinta. Pertanyaannya, mereka salah atau tidak dalam memahami cinta menurut mereka? Menurut mereka adalah cinta bahasa fikih, iya. Fikih dalam perspektif dalam agama, perspektif religi, mungkin iya itu kemudian dalam bahasa, tapi kemudian terkadang orang yang bahasa pemahaman cinta yang tertentu membuat orang melampaui batas-batas fikih. Nah, pertanyaan saya adalah tadi, yang terlalu universal itu yang kemudian membuat sebagian orang kebablasan. Bagaimana perspektif kita yang kemudian ketika bahasa-bahasa cinta yang begitu universal ini, karena tadi syukur-syukur itu kalau sampai di pemahaman orang tertentu yang mengerti membahasakan. Oke, baik Mas Fahmi, kita udah tak ke poinnya Mas Fahmi. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik, tadi ada 3 penanya ya. Pertama dari Mas Fajar itu tentang mental health, kalau selama ini pendekatan psikologi, kalau Rumi itu kayak gimana gitu ya. Kemudian yang kedua dari Argi ya, dari Universitas Mustafa Beragama. Beragama, emang ada universitas yang nggak beragama ya? Jadi beragama gitu ya. Jadi dia menanyakan bagaimana tentang mengenal diri kita dalam perspektif Rumi kira-kira itu. Dan yang terakhir itu dari Mas Fahmi itu ada 2 poin sebenarnya. Pertama, dia memahami cinta dalam Rumi itu bagaimana dengan konteks kekinian gitu. Relate kekinian di mana orang cenderung materialistik. Dan itu punya dampak kemudian dengan misalnya kasus LGBT. Apakah itu masih layak dimaknai sebagai cinta?
Nah, mungkin Uncle nanti bisa bicara karena bicara cinta. Oke baik, mungkin dari Ustadz Nur dulu. Ustadz Nur, ya silakan. Terima kasih pertanyaannya yang berat-berat. Saya tidak menyangka pertanyaan dapat ya serius ini. Padahal kita mau santai gitu. Pertanyaannya serius banget. Yang pertama dari Mas Fajar tentang sejak masuk ke Rumi memang saya banyak bersentuhan dengan teman-teman yang berbicara tentang mental health ya. Akhirnya saya meneliti lebih dalam. Akhirnya saya menyadari bahwa Rumi ketika bicara mental health, dia tidak berbicara tentang mental health, dia berbicara tentang spiritual health. Jadi mental health memang ranah psikologi, kemudian Rumi setahu saya dia bicara tentang spiritual health. Makanya saya mengikuti beberapa circle Rumi yang ada di dunia yang mempraktekkan tentang spiritual health ini, dan memang makanya tadi jalannya itu entah dia menawarkan zikir. Di Rumi itu ada Maulawiyah, tarekat Maulawiyah itu ada zikir Rumi. Zikir Rumi ini salah satu dia gabung dengan meditasi. Jadi ada meditasi dengan zikir yang membantu orang bagaimana kemudian dia menemukan dirinya. Ini relate dengan pertanyaan kedua ya. Menemukan dirinya, dari situ kemudian dia menyadari tentang dirinya. Jadi ini dalam ranah tasawuf itu dibagi tiga. Kita ada fisik, materi, kemudian ada ranah nafs. Nafs itu ranah psikologi, kemudian ada ruh, itu ranah spiritual. Para sufi percaya kalau spiritual kita tenang, di luar ini tenang. Psikologi kita tenang, aspek materi kita tenang. Makanya ada Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Jadi dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi tenang. Nah kadang kita tenang secara fisik, tapi tidak tenang secara psikologi, secara spiritual. Kadang kita tenang secara spiritual, secara psikologi tenang, tapi spiritual tidak. Tapi kalau kita tenang secara paling batin, paling dasar, spiritual, insya Allah dua-duanya ini kita bisa melampaui. Nah Rumi dan para sufi lain tidak bermain dalam mental health. Makanya cara mereka untuk memberikan teknik dalam mental itu tidak dengan psikologi, tetapi dengan spiritual. Makanya setahu saya yang saya teliti, Rumi dan para sufi lainnya berbicara tentang spiritual health. Dan ini memang agak belum familiar ya di telinga kita tentang spiritual health. Nah, para sufi bermain di situ. Tapi ada tarekat Naqsyabandiyah Qadiriyah, mereka punya konseling tentang spiritual health seperti itu. Nah, akhirnya para sufi setahu saya lebih banyak concern di spiritual health. Nah, kemudian, tadi relate dengan pertanyaan menemukan diri. Banyak yang bertanya kepada saya, kan lagi booming tentang self love atau apa ya, mencintai diri gitu. Kalau kita masuk dalam teks, itu sebenarnya tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya. Siapa sih yang tidak mencintai dirinya? Cinta itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Makanya setiap orang pasti mencintai diri. Jadi makanya pertanyaan self-love itu sebenarnya bermain ranah mana? Mungkin kalau perspektif saya, dia tidak menghargai apa yang dia miliki. Mungkin seperti itu. Karena dia tidak menghargai apa yang dia miliki, tidak mensyukuri apa yang dia hadapi, dan tidak melihat potensi yang dia miliki, akhirnya cenderung untuk berlari dari dirinya, mengatakan oh mungkin saya tidak mampu, mungkin saya tidak, dan seterusnya seperti itu. Jadi secara fitrah sebenarnya manusia mencintai dirinya, tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya. Mungkin yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana menemukan dirinya lebih batin lagi. Nah kalau bermain dalam ranah Rumi, dia mengajak kita bagaimana menemukan diri dengan satu kaidah sofistik, man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Itu jalan mengenal diri, atau dibalik, yang mengenal Tuhannya mengenal dirinya. Dua-duanya adalah jalan. Ada orang yang menemukan dirinya mengenal Tuhannya, ada juga jalan mengenal Tuhannya lalu mengenal dirinya. Ini tergantung perjalanan seseorang. Makanya kata Ibn Arabi, perjalanan itu ada dua, ada yang diperjalankan, ada yang dia berjalan sendiri lalu kemudian Tuhan mengangkatnya. Nah kemudian yang terakhir, ada kaidah sufi, saya selalu mempromosikan cinta tidak pernah salah. Jadi cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya gitu. Karena cinta itu
semuanya sama, mau ranah materi, mau ranah psikologi, mau ranah spiritual. Cinta itu kata Rumi adalah yang membuatmu terpesona. Jadi yang membuat orang terpesona macam-macam. Ada orang terpesona karena bentuk, ada orang terpesona karena ranah sifat ya. Ada orang terpesona karena memang dirinya layak untuk dicintai, seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan cinta itu tidak pernah salah. Yang salah adalah objeknya. Objek ini terbatas. Cinta itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Lautan. Cinta itu adalah lautan yang tak bertepi. Nah, objeknya bertepi. Makanya dia akan menemukan kekecewaan dan seterusnya karena objeknya memang seperti itu. Nah, kalau kita masuk dalam terminologi sufi, sufi semuanya berbicara cinta. Tidak ada sufi yang tidak berbicara cinta karena cinta itu yang kemudian membuat orang menjadi luas. Dia menemukan samudra di dalam dirinya, seperti itu. Nah, makanya cinta tidak pernah salah. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang saya tentang apa itu cinta, saya balik bertanya, pernah jatuh cinta tidak? Terima kasih Ustadz Nur ya. Sebelum ke ini Mas Angkel ya yang bicara cinta, yang berani di awal ngomong cinta itu Mas Angkel. Saya ke Mas Indra dulu. Dari 3 pertanyaan tadi ya, bagaimana kaitan istilah term apa mental health gitu ya, kemudian mengenal diri, dan terakhir soal makna cinta itu, gimana pandangan Mas Indra? Oke. Pertama masalah mental health, beberapa tahun terakhir teman-teman saya dan beberapa rekan-rekan membuat sebuah firma psikologi, startup bisnis psikologi. Saya bukan psikolog, background saya 1 S2 pendidikan, so saya tahu belakangan kita banyak membutuhkan psikologis. Oke. Dari data dan segala macam ternyata emang peluang psikologi cukup tinggi. Cuman belakangan saya sadar satu hal. Jadi kita udah runningnya 2-3 tahun ini membuat firma psikologi, kantor kita di Jakarta Timur. Ada satu hal yang tidak bisa di-cop-in oleh psikologi. Spiritual. Sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, psikologi itu tidak cawe-cawe di masalah spiritual. Sepengetahuan saya. Makanya ada boundaries tuh. Psikologi tidak masuk ke arena situ karena arena situ makanya dia membatasi istilah menjadi spiritual dan mental tuh agar main aman tuh. Oke. Tapi kemudian para saintifik kemudian mencoba nih gimana cara menemukan. Kemudian ada istilah transpersonal psychology. Mencari makna ulang diri sendiri psikologi melalui transpersonal di luar diri. Itu disebut dengan trans itu di luar personal diri. Nah, ini ilmu yang baru banget mungkin di Indonesia sedikit banget fakultas atau universitas yang menawarkan. Di luar negeri juga terbatas banget universitas yang menawarkan karena ini belajar tentang spiritual, belajar tentang sufistik, mysticism dan seterusnya. Nah, diyakini, Mas, ada kekuatan besar di luar tubuh manusia yang tidak bisa ditangkap oleh manusia, yang diyakini oleh kaum sufi bisa menyembuhkan. Tapi lagi-lagi kita tidak tahu gimana caranya. Menggunakan pendekatan psikologis, yes, saya sebagai seorang praktisi bisnis psikologi, saya bilang yes, they can help you. But sebenarnya tubuh tuh punya mekanismenya sendiri sebenarnya sesuai dengan agama kita masing-masing. So saya percaya betul bahwa kenapa kemudian mental health sekarang lagi booming karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kapasitas otak yang kita andalkan selama ini. Ternyata ada transhuman, ada di luar diri kita yang sebenarnya maha besar, maha membantu kita. Yang kedua, jadi Mas dari kampus Mustopo yang bercanda beragama. Ketika saya studi di Australia, saya menjadi pengen pinter sekali. Pengen hebat sekali dulu. Sampai akhirnya saya ketemu orang yang S2-nya 3 kali, S3-nya 2 kali, 3 kali dan seterusnya yang luar biasa pinter. Dari situ saya sadar bahwa kadang proses menemukan diri sendiri itu ketutup oleh ego yang mengkristal. Semenjak saat itu, mengutip tadi Mas Alvin, saya mencoba mengosongkan diri untuk Hendra, you're stupid, just be stupid. Dan karena kamu stupid, maka Allah akan ngasih kamu kepintaran yang kamu tidak
tidak ekspektasi sebelumnya. Mas dan Mbak semuanya, bapak saya itu pensiunan TNI, dagang bakso di kota Singkawang. Beliau pensiunan, mungkin gaji sekitar 1,8 juta untuk menghidupi kami sekeluarga. Beliau berdagang bakso, mie goreng, mie tiaw, segala macam. Tapi saya selalu percaya waktu itu, bapak, mama, saya bilang, Pak, Mak, saya pengen studi ke luar negeri, saya pengen dapat beasiswa dan segala macam. Tapi I want one thing from you, saya bilang apa? Doakan. Karena menurut saya ini nggak pinter, Mas. Tapi ada sebuah mekanisme di luar diri saya yang membuat saya lucky, quote unquote. Nah, disitulah saya percaya ada something behind us yang sebenarnya ready menolong kita kalau kita mau berpasrah dan berserah. Semakin kita menganggap diri kita tidak ada, semakin kemudian Allah menunjukkan jalannya. Oke? Ini izin menjawab pertanyaan ketiga. Dilema anak muda hari ini adalah anak muda hari ini meyakini dan merasa dirinya itu memiliki semua hal. Attachment bahasanya. Contoh, handphone saya hilang, saya sedih. Uang saya hilang, saya sedih. Karena saya ngerasa HP itu punya saya. Uang itu punya saya. Belakangan, saya tuh lagi menerapi diri saya untuk, kamu tuh nggak punya apa-apa. Badanmu itu punya Tuhan. Dan ketika saya belajar tentang disattachment, saya lebih happy dengan hidup, Mas. Jadi kalau saya hilang pekerjaan, saya happy, karena pekerjaan itu bukan punya saya. Saya kehilangan uang, happy-happy aja. Bahkan saya bilang, kalau saya kehilangan orang tercinta dalam hidup saya, istri saya, atau misalkan orang tua saya juga happy-happy aja, karena itu bukan punya saya. Nah, belakangan saya paham bahwa salah satu bentuk kesedihan kita, karena kita ngerasa kita mau memiliki semua. Bahkan naasnya anak muda hari ini adalah dia pengen kehidupan esok hari itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi dia pengen memiliki hidupnya. Nah, itu fatal menurut saya. Menurut saya itu fatal. Jadi mungkin untuk menutup argumen saya, kiai saya pernah ngomong gini ke saya, Ndra, hidup itu kayak kita nanam padi. Kalau kamu nanam padi, maka rumput itu pasti tumbuh secara otomatis. Tapi kalau kamu nanam rumput, padi itu pasti nggak akan tumbuh. Maksudnya, kalau kamu tuh ikhlas dalam hidup, itu kamu lagi nanam padi, aku yang kasih rumput. Artinya dunia tuh datang sendiri tuh. Tapi, kalau yang kamu kejar semata-mata materialisme dunia tadi, cinta dunia tadi, itu kamu kayak nanam rumput, seolah-olah datang rumputnya, tapi sebenarnya esensi padi-padinya itu nggak akan pernah hadir di sisimu. Semenjak itu saya belajar satu hal bahwa saya menjalani hidup dengan sangat ikhlas. Esok saya nggak tahu seperti apa, sejam dari hari ini saya nggak tahu seperti apa, tapi yang saya tahu adalah hari ini I'm being present, I'm happy. Dan disattachment itu yang membuat saya bahagia, plong, bahkan menurut saya ada di titik ini, Mas dan Mbak semua. Mungkin saya itu sedikit menjawab. Oke, terima kasih. Jadi kalau konteksnya Rumi adalah problem the ownership ya, kepemilikan itu. Sementara Rumi itu mengajarkan kita mengosongkan diri agar Tuhan melimpahkan itu ya, dan cinta itu. Nah, kita serahkan ke ahli cinta ini. Silakan, Angkal. Agak serem ya. Emang boleh ya? Oke, bicara soal cinta, lagi-lagi kita ngomong cinta ya. Buat saya cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Nah, kekuatan cinta ini yang harus kita asah terus menerus seumur hidup kita. Dari mana awalnya? Dari kita mengerti cinta itu apa. Bagaimana kita bisa mengerti cinta? Tentunya kita harus kenali diri kita dulu gitu loh. Kenali dirimu, maka kau akan menemukan sesuatu sebenarnya apa yang akan menggaitmu kemana. Nyambungkan sama tadi kan, arahnya kemana gitu loh. Nah, kalau udah ketemu di situ, titiknya tentu spiritual. Begitu masuk spiritual, nggak ada yang bisa ganggu apapun lagi. Udah pasti tenang, udah pasti penuh cinta, udah pasti mengerjakannya dengan penuh legowo, tenang, rileks, semuanya. Nah, menuju ke sana itu, ini yang bekerja, bukan ini. Pada saat ini yang bekerja, ya, kalau akal itu kan selalu akan mempertentangkan sesuatu. Tapi kolbu, ya, hati nurani, jangan begitu, udahlah. Coba mikir lagi deh.
Emang harus begitu? Nggak gitu. Akal nggak bisa. Nggak bisa dong, nggak terima, selalu nggak terima. Nah, bagaimana kita mengontrol itu tadi? Jadi kalau self love tadi ya, kenapa bisa muncul hal seperti itu, bahwa dia lupa akan sebenarnya apa semua segala macam, karena dia tidak mengerti dulu dirinya sendiri gimana. Cobalah kenali diri kita sendiri dulu, sehingga kita menemukan cinta yang sejati, cinta yang tanpa batas. Pada saat kita menemukan cinta tanpa batas, yang punya cuma satu, yang Maha Kuasa. Begitu kita udah tes dengan yang Maha Kuasa, yang muncul adalah spiritual. Nah, pada saat spiritual udah kita raih, 1, 2, 3 tadi udah nggak ada, udah tahu arahnya kemana ya Mas Jabir ya, gitu loh. Kalau menurut saya, gitu loh. Karena entah kenapa ya dalam hidup saya pakai cuma cinta, gitu loh. Saya bekerja pakai cinta, saya nulis pakai cinta, saya ngomong pakai cinta, saya ngelihat pakai cinta, saya nyetir pakai cinta, saya syuting pakai cinta, saya dealing, dagang, semua segala macam ngapain bisnis, saya pakai cinta. Pada saat saya pakai cinta, saya tahu saya bagaimana menempatkan saya di titik mana. Titik yang mana yang sesuai dengan yang sudah diarahkan koridornya, gitu loh. Apapun kepercayaannya itu, gitu loh. Ya, jadi saya rasa semua agama sama kok, baik tujuannya. Bagaimana kita membuat diri kita untuk ikuti itu, gitu loh. Kenapa saya suka Rumi dengan cintanya? Karena Rumi sangat universal. Dan jangan takut bahwa keuniversalan itu akan membuat kita buta, teman-teman. Bagaimana supaya nggak buta? Kenali dulu dirimu. Kenali dirimu dengan cinta. Masuk ke dalamnya. Sehingga waktu kita masuk ke dalamnya, begitu besar dan luas. Ketemu si samudra tadi yang tanpa batas. Kita gali lagi, masuk lagi ke dalamnya. Kita menemukan lagi sebetulnya jawaban dari semua pertanyaan kita tentang cinta-cinta tadi, gitu loh. Gitu loh. Sehingga tidak ada bentrokan, tidak ada apa-apa lagi. Kalau cinta itu sudah kita ketahui dan kita pahami betul, saya rasa nggak akan ada gesekan ya Mas Jabir ya, gitu loh. Nah, ini sekedar pengetahuan minim aku ya tentang cinta menurut kacamata dan sudut pandang aku. Kalau teman-teman punya pandangan lain, monggo loh ya, kita nggak usah berat-berat mikirnya. Yang asik-asik aja, nggak bisa Uncle itu apaan gitu, monggo aja. Ya, ngono yo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Uncle Alvin ini ingin mengatakan ya ini, sorry kalau saya salah menyimpulkan ya. Nggak menyimpulkan sih, menafsirkan lah ya. Nggak berani saya menyimpulkan Uncle itu. Dia ingin mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ya, kita kerjakan adalah manifestasi dari apa yang kita cintai. Kira-kira gitu ya Uncle ya. Oke, saya kira tadi panitia sudah ngasih saya kode gini-gini waktu gitu ya. Sebenarnya saya kok jadi berpikir gini ya, Rumi ini luar biasa. Kita hanya dengan Rumi, dengan syair-syairnya bisa dicandra ya, dan dikomentari dan ditafsirkan oleh orang berbagai pihak. Gak harus dia punya ahli tasawuf atau anak santri kira-kira gitu. Dan masuk. Dan hari ini saya kok jadi belajar sama Mas Indra sama Uncle juga. Kalau Ustadz Rumi yang mursid saya gitu ya. Ya serius, jadi memang Rumi ini luar biasa ya. Jadi dia pakai bahasa yang universal, melampaui dari segala bentuk skat dan partikularitas gitu ya. Saya kira give applause lagi untuk 3 narasumber kita. Saya kira ini malam mungkin Rumi sedang tersenyum di alam kuburnya karena mendengarkan bagaimana perspektif, kalau bahasa kita pun itu ada hasiah kira gitu ya. Tafsiran dari Mas Indra, dari Uncle Alvin dan juga dari Ustadz Nur. Dan mudah-mudahan next kita bisa diskusi lagi ya lebih lanjut gitu ya. Karena keterbatasan waktu. Untuk sebagai penutup, izinkan Adinda, Adinda. Biar Mas Alvin tadi bilang kan milenial, saya masa nggak boleh gitu kalau gitu ya. Jadi izinkan Adinda itu mengutip satu syair Rumi ya sebagai closing talkshow kita malam ini. Rumi itu bilang gini, kata Rumi, saya ini bukan Nasrani, saya juga bukan Yahudi, saya bukan Majusi, dan saya bukan Islam. Tinggalkan pikiran sempitmu itu, gitu kan? Lampaui pikiran sempitmu itu dari sekte batas-batas itu sehingga kita ketemu dalam ruang yang murni. Itulah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.